Arti kata orang sedikit harta, merasa sedikit harta, atau dia tidak menyukai keberadaan harta benda yang dimilikinya itu sedikit. Padahal di balik sedikitnya harta itu, kata Nabi, wa qillatul mal, adapun sedikitnya harta benda, pangkat, tahta dan lain sebagainya, sedikitnya harta itu aqallul lil hisab, kebaikan setelah itu adalah apa? Sedikitnya harta itu berdampak sedikit dan berkurangnya, yaitu hari perhitungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fi hadhihi syahrul karim wa bi anna Allah ta'ala wahabtana wa futihat lana wa yarzuq lana min kulli khazainillah wa min khazainid dunya wa min khazainil akhirah fi hadhihi syahrul karim, wa bi anna Allah ta'ala yaqdi kulla hajatina wa niyatana wa gharaiduna wa kullu maqasidana zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma adkhil niyatana wa da'watana fi niyya wa da'wati aslafana as-salihun wa jami'i shaykhina ya arhamar rahimin, wa ala kulli niyyati salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا لطيف 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 يا لطيفا فوق كل لطيف الطب في أموري كلها كما تحب وارضني في دنياي وآخرتي والطب بنهضة الوطن والمسلمين. يا لطيفا فوق كل لطيف الطب في أموري كلها كما تحب وارضني في دنياي وآخرتي والطب بنهضة الوطن والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل الطبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ما نزل إنك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهم إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف في كتاب مختار الأحاديث النبوي والحكام المحمدية لسيدنا المرحوم السيد أحمد الحاشم بك رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه سائر الصالحين إلى يوم الدين آمين. إلى أن قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis mana? Hadis yang kemarin Nabi bahas 27. Sekarang masuk ke 28. Hadis yang 28. Hah? Kumpul watan. 24 tadi. Kemarin 24 tuh. Kemarin kita enggak. Ini kan bawa perkara yang tuliskan tali silaturahmi hadis 24. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah, dengan nama Allah di ini malam kita berkumpul kembali dalam satu wadah yang dimana kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufik, hidayah, insyaallah hatta al-inayah. Di ini malam kita kembali menikmati santapan rohani di setiap minggunya rutinitas majelis ini. Dan alhamdulillah bertepatan di ini hari kita menempuh menjalani ibadah puasa pada hitungan ke-21 bulan Ramadan, yang dimana salah satu hari, hitungan hari pada bulan Ramadan yang diburu oleh orang-orang saleh, yang diburu oleh orang-orang yang beriman, yaitu adalah hari yang dimana di dalam hitungan ganjil. Dari mulai hitungan 1 Ramadan, 3 Ramadan, 5 Ramadan, terus 7 Ramadan, 9 Ramadan, 11 Ramadan, terus 15 Ramadan, terus 17 Ramadan, terus sampai ke 21 Ramadan. Orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, dia memenuhi dari mulai siang sampai malam, yaitu ibadah, yaitu tambahan ibadah, entah dalam bentuk berzikir, entah dalam bentuk baca Quran, entah dalam bentuk, intinya dalam satu ibadah yang dimana tidak berlalu hitungan ganjil tersebut dia sudah penuhi dengan rutinitas ibadah. Agar apa? Supaya apa? Orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang beriman memenuhi hari-hari ganjil dalam bulan Ramadan, karena yang diinginkan mereka di hari hitungan ganjil tersebut Allah Ta'ala menurunkan door prize, big door prize dari Allah pada bulan Ramadan, yaitu big door prize yang hanya diberikan pada bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Karena siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak pernah mendengar, siapa yang tidak pernah mempelajari apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah yang dimana siang dan malamnya apabila mendapati seorang hamba Allah Ta'ala, siang maupun malamnya itu Lailatul Qadar, maka ibadahnya akan berbanding 1000 bulan. 1000 bulan. Allah sendiri yang bilang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan
Qadar. Berarti kalau seandainya satu zikir la ilaha illallah bertepatan pada Lailatul Qadar Allah Ta'ala turunkan, masih menjadi misteri ya. Pada umumnya nadrah para aulia Allah, nadrah orang-orang saleh, dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi, Lailatul Qadar itu turun pada hitungan ganjil pada bulan Ramadan. Kalau seandainya bulan Ramadan kita dapati bulan ganjil tersebut ya, malam Lailatul Qadar, siang Lailatul Qadar, maka apapun bentuknya ibadah itu akan dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Jadi satu bulan tuh full ibadah sama Allah. Satu bulan berarti 30 hari. Siang malam dihitung sama Allah. Misalkan ente baca pada hari ini, misalkan ada malam Lailatul Qadar, amin. Amin. Ya, satu tasbih subhanallah. Itu subhanallah selama 1000 bulan ente sebut subhanallah. Dari subhanallah itu dihitung lagi sinnya 1000 pahala, 1000 derajat, 1000 kebaikan. Paham nggak? Di luar Ramadan tidak ada. Kelipatnya itu hanya ada pada bulan Ramadan. Makanya orang-orang soleh jikalau mendapatkan kesempatan masuk pada bulan Ramadan, dia akan beramai-ramai ngajak teman, sahabat, santri-santrinya, atau lebih-lebih keluarganya untuk mengibadati Allah pada bulan Ramadan ini secara berlebihan. Karena bulan Ramadan ini sebuah kesempatan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang dimana salah satu kelebihan lagi bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Dan salah satu manfaat besar Al-Quran itu adalah salah satu penyebab Allah Ta'ala memandang langsung kepada hamba tersebut. Salah satu faedah Al-Quran itu apabila satu orang hamba Allah membaca dengan rules peraturan yang baik di dalam membaca Al-Quran, dia baca dengan tajwid, dia baca dengan tartil, dia baca dengan tadabbur, dia baca dengan khusyuk, lebih-lebih dia mempelajari apa yang dia baca itu Al-Quran, maka akan lebih dahsyat rasanya. Paham? Jadi seperti itu. Itu bulan Ramadan ya. Makanya jangan malas. Andai kata malas, lawan malas tersebut. Isi bulan Ramadan ini sendiri. Jikalau lagi dalam keadaan sendiri, baca sholawat, baca tasbih, baca zikir. Paham nggak? Ini udah masuk pada bulan pada tanggal 21 Ramadan ya. Masuk ke dalam hitungan 10 hari di akhir Ramadan. Nah, selain dari itu Allah Ta'ala berikan juga sebagaimana yang sudah anak katakan, Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Allah Ta'ala dari mulai 21 Ramadan sampai 30 Ramadan itu Allah Ta'ala akan menfulkan siang dan malamnya yang namanya maghfirah, yaitu itqun minan nar. Allah Ta'ala sebarkan tiket yang namanya itqun minan nar. Siang, misalkan siang pada bulan 21 Ramadan sampai akhir, Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal dunia dalam keadaan baik, di waktu yang baik ya. Maka ketika dia meninggal tersebut, Allah Ta'ala sudah catat dia bebas dari api neraka. Sebab ancaman yang paling utama untuk umat Nabi itu adalah nerakanya Allah. Jadi begitu pasti. Enggak hanya seperti itu apabila orang meninggal ya, dalam keadaan husnul khatimah pada bulan Ramadan ya, konsekuensi yang dilarang dalam bulan Ramadan tidak dia langgar, maka tiket gratis akan dimilikinya sepenuhnya. Tuh, sebab Ramadan ini tidak ada gangguan dari makhluk yang lain. Kita hanya diperintahkan untuk berperang melawan gejolak nafsu yang pada umumnya akan menebal selama 11 bulan. 11 bulan itu nafsu hidup dengan tentram pada 11 bulan. Nah, pada bulan ke-12 pada bulan Ramadan ini Allah Ta'ala suruh memendam, menahan, melawan hawa nafsu. Agar apa? Agar la'allakum tattaqun, agar kalian mudah mendapat predikat takwa. Takwa itu ampunan ada, takwa itu rahmat ada, takwa itu pandangan Allah ada. Lebih-lebih apabila orang sudah bertakwa, siang malamnya pasti dipenuhi dengan aktivitas ibadah. Jadi
Alhamdulillah di ini malam kita kembali kumpul ya, di hitungan orang-orang seperti biasanya dalam mengibadati Allah. Semoga 1 sampai 30 Ramadan ibadah kita diterima sama Allah. Rahmat kita dapatkan, maghfirah kita dapatkan, lalu pembebasan dari api neraka kita dapatkan. Lebih-lebih selesai Ramadan kita lebih baik dari sebelum Ramadan. Amin ya rabbal. Rutinitas yang baik pada bulan Ramadan yang kita lebihkan, maka lebih-lebih bisa kita aktifkan kembali di luar Ramadan insyaallah ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isnani yakrahuhuma ibnu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairul lah minal fitnati wa thani wa yakrahu qillatal mali lianna qillatul mal aqallu lil hisab. Rawahu Ahmad an Mahmud bin Lubaid atau an Mahmud bin Labid. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya, al-baghyu wa uququl walidain. Al-baghyu wa uququl walidain. Dua perihal, dua pekerjaan yang buruk, yu'ajjilahumallah, yang dimana Allah mempercepat hukumannya, yaitu Allah pasti berikan hukuman tersebut di dunia, berarti tidak di akhir. Apa itu dua perkara yang buruk apabila anak Adam umat Nabi melakukannya di dunia ini? Dipercepat, dibalas kontan sama Allah. Apa yang pertama? Yaitu al-baghyu wa uququl walidain. Yang pertama, orang-orang yang berlebihan. Orang-orang yang berlebihan, baik dalam sisi dunia maupun sisi akhirat, dalam konteks ibadah intinya. Yang kedua, wa uququl walidain. Yang kedua yang Allah Ta'ala pasti balas, yaitu orang yang wa uquq, yaitu melakukan pekerjaan rutinitas yang buruk yang dia berikan kepada orang tua, yaitu dia mendurhakai orang tua baik dari sisi kata-kata maupun pekerjaan ya. Mari kita bahas. Di hadis yang pertama Nabi bilang, Nabi ngasih tahu ke kita ini ada dua hal, ada dua sifat ya, yaitu sifat ya, bukan perilaku, yaitu isnan, yaitu dua sifat, yakrahuhuma, yang dimana dua sifat ini pasti ada mak pada pada umat manusia. Jadi dua sifat ini pasti ada, atau dua sifat yang paling tidak disukai oleh anak Adam, oleh manusia pada umumnya. Ini bersifat umum ya, siapapun pasti memiliki ini. Pertama apa yang paling dibenci? Yang pertama adalah yakrahul mauta, yaitu anak Adam manusia itu dia membenci yang namanya kematian. Apabila disandarkan kalimat yang tertuju pada dia, entah itu sumpah, entah itu doa, atau perkara-perkara yang mengarahkan dia kepada kematian, yaitu pasti dia benci. Jadi tidak ada manusia yang suka akan kematian. Kamu mau mati duluan, otomatis mereka akan menjawab, oh lebih baik Anda yang duluan.
Paham nggak? Ini sifat pasti ada, dan sifat ini pasti dibenci dan tidak disukai apabila dia berhadapan dengan perihal seperti ini. Dia akan benci kematian. Tuh, paling benci dia dengan kematian. Nggak ada yang mau mati duluan, nggak ada yang mau mati dengan cepat dan lain sebagainya. Walaupun kematian sudah diperkirakan dan sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Itu paling tidak disukai itu manusia. Paling benci itu manusia begitu tuh. Sebab apa? Sebab kematian itu kata Nabi, ya, andai ada orang yang suka, maka dia akan membahas, menilai dan mencari tahu apa di balik kematian. Kata Nabi, di balik kematian itu mereka akan terhindar dari satu perihal. Apa itu satu perihal? Yaitu kematian itu akan menghindarkan dia dari fitnah. Tuh. Maka kata Nabi, wal mautu khairun lahu. Adapun kematian itu sebenarnya lebih baik daripada hidup mereka. Sebab apa? Kehidupan mereka akan dikelilingi yang namanya fitnah. Dalam firman Allah, dalam hadis Nabi, banyak Nabi mengatakan ad-dunya darul fitan. Dunia itu tempatnya sumber dan stokis fitnah. Paham enggak? Dunia itu otomatis dipenuhi dengan fitnah. Baik dalam pertemanan, baik dalam tetangga, baik dalam hidup bermasyarakat, baik dalam perihal-perihal yang lainnya. Dari perihal kecil sampai perihal besar, fitnah itu akan jadi gitu. Adapun kematian kata Nabi khairun lahu. Sebenarnya kematian itu lebih baik walaupun mereka benci kata Nabi. Sebab apa? Sebab kematian itu akan memutuskan fitnah yang sedang dia alami. Jadi kalau ada fitnah yang masuk ke dalam kehidupan kalian, atau kalian menjadi pelaku fitnah, na'udzubillah, maka itu sudah wajar, karena dunia ini memang tempat fitnah. Ya. Itu perihal pertama yang dibenci oleh anak Adam. Terus perihal kedua yang dibenci oleh anak Adam adalah apa? Wa yukrahu qillatal mal. Anak Adam itu paling benci dan tidak suka kalau dia mendapati dirinya sedikit harta. Ketertarikan akan banyak harta itu pasti adanya. Pasti adanya. Sebab di sisi lain kebutuhan itu akan menuntut diri dia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab harta itu akan menjadi salah satu wasilah untuk dia hidup. Al-mal di sini adalah harta, entah itu bentuk duit, entah itu bentuk rumah dan lain-lain sebagainya. Itu harta itu adalah sesuatu yang dia miliki, sesuatu benda yang dia miliki. Baik yang dicicipi, yang dimasukkan ke dalam rongga badan maupun di luar rongga badan, yaitu yang dipakai oleh anggota badan. Tuh. Orang paling benci banget kalau sedikit harta, akan merasa kurang saja. Sebab apa? Karena ini memang sudah Nabi katakan, anak Adam itu paling dia tidak menyukai sedikitnya harta. Sebab sedikitnya harta itu akan membuat dia cenderung kepada dunia. Arti kata, orang sedikit harta, merasa sedikit harta, atau dia tidak menyukai keberadaan harta benda yang dimilikinya itu sedikit. Padahal di balik sedikitnya harta itu kata Nabi, wa qillatul mal, adapun sedikitnya harta benda, pangkat, tahta dan lain sebagainya, sedikitnya harta itu aqallu lil hisab, kebaikan setelah itu adalah apa? Sedikitnya harta itu berdampak sedikit dan berkurangnya, yaitu hari perhitungan. Jadi semakin sedikit harta, semakin sedikit
hitung-hitungan di depan Allah. Sebab segala semacam sesuatu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Apapun itu dalam bentuknya. Sesuatu yang kamu miliki. Sesuatu yang kamu memiliki itu adalah namanya harta. Ya, seperti itu. Sifat tamak akan muncul apabila dia memiliki ketamak, yaitu memiliki sesuatu yang bersifat kurang. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi sedikit harta dan kematian itu sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ya. Karena apabila dia mengerti makna setelah kematian, makna sedikitnya harta yang dia miliki, maka dia akan terhindar dari sifat ini. Paham? Intinya dari hadis ini, inti rangkuman dua perihal ini, salah satu resep agar terhindar dari dua hal ini adalah bersifat qanaah, bersifat qanaah, yaitu hidup dengan adanya, apa adanya. Apabila kematian memang sudah pasti adanya, dia akan terima dan dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin sebelum dia meninggal dunia, hari-hari yang dia lalui, umur-umur yang dia lalui, yaitu umur-umur dan hari-hari yang dipenuhi dengan ibadah. Karena apa? Karena ibadah inilah yang akan mempunyai efek setelah dia meninggal dunia. Semuanya menjadi flashback. Paham enggak? Wallahu taala alam bisawab. Perihal hadis yang selanjutnya, Nabi bilang dua perkara yu'ajjilahuma, yang dimana akan disegerakan balasan oleh Allah Ta'ala di dunia, yaitu di dunia ini. Apa yang dua perkara tersebut? Perkara pertama yaitu al-baghi. Al-baghyu adalah sebuah perkara yang dia mengerjakannya secara berlebihan, baik dari yang bersifat mubah, paham enggak? Atau di sifat-sifat yang lainnya. Sifat ibadah, apabila ibadah tersebut dia memiliki berlebihan pada umumnya, ya, maka ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang haram. Enggak. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Sebab contoh dia melakukan ibadah sunnah yang berlebihan. Paham enggak? Dia witir sebelum dia tidur tuh, atau sesudah dia tidur dia witir sebanyak 1111 kali. Woi, paham dong? Witir tuh. Selesai dia melakukan ibadah 1111 kali, dia tidur dong. Nah, ketika subuh berlalu, dia tidak mengerjakan sholat subuh, maka nilai witir tersebut akan berdampak berlebihan yang akan menjerumus ke yang haram. Sebab sesuatu yang berlebihan akan menjerumuskan seseorang yang kepada perihal haram. Makanya di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah, atau kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, al-ayah. Nabi Allah Ta'ala bilang sallallahu alaihi wasallam, qul, wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, wahai sekalian hamba aku, kata Allah melewati lisan Nabi ini, qul, ya Muhammad, katakan kepada mereka itu. Orang-orang yang beriman itu asrafu ala anfusihim. Janganlah sesekali
terhadap diri mereka sendiri mempunyai dan ada sifat berlebihan. Allah sendiri yang melarang ini. Sebab apa? Sebab berlebihan tersebut akan berdampak yang wajib akan hilang, yang utama akan hilang. Ya, seperti itu. Sunnah dia lakukan, wajib hilang. Makanya di dalam ibadah itu harus ada stabilitas form. Atau apa itu stabilitas form? Yaitu kesetaraan, keseimbangan di dalam beribadah. Jadi form itu tampil di depan Allah dalam makna ibadah itu adanya kesetaraan, kestabilan. Ya, paham enggak? Arti kata tidak satu dengan yang lain berlebihan. Sebab sesuatu yang berlebihan itu akan menjerumuskan seseorang pada umumnya, menjerumuskan seseorang pada yang haram. Allah sendiri yang bilang, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, janganlah sesekali mereka melampaui batas, berlebihan. Al-baghi itu adalah berlebihan. Gitu. Al-baghi. Al-baghi itu maknanya banyak. Al-baghi itu bisa kedurhakaan, paham enggak? Kemaksiatan bisa. Al-baghyu itu adalah yang Allah kadang berikan kontan. Paham enggak? Makna al-bagh. Jadi naudzubillah, semoga kita enggak ada sifat di dalam ibadah maupun bersosial sesama manusia mempunyai sifat berlebihan, baik lebih kata-kata, baik lebih tingkah laku, atau baik lebih-lebih dalam sifat harta benda. Naudzubillah. Itu yang pertama, Allah akan balas itu dengan sekontan-kontannya di dunia. Alhamdulillah. Yang kedua apa? Wa uququl walidain. Yang kedua itu adalah hamba yang Allah Ta'ala akan balas kontan di dunia, yaitu seorang anak yang melakukan tindak durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka itu baik kata-kata maupun perilaku. Baik yang datang dari itu anak maupun yang datang dari orang tua. Orang tua memerintahkan di dalam perihal positif, baik itu guru, baik itu orang tua. Guru itu yang membentuk jiwa kalian, orang tua itu yang membentuk jasmani dan raga kalian, ya. Apabila kalian mendurhakai mereka, ya, maka Allah Ta'ala akan balas kontan. Di mana Allah Ta'ala akan balas kontan? Anak kamu pun nanti kalau kamu mempunyai anak tersebut akan mendurhakai kamu. Naudzubillah. Ya seperti itu. Jadi pilih-pilih dulu, timbang-timbang apa yang kamu katakan, timbang-timbang pikir-pikir apa yang kamu kerjakan. Sekiranya di situ ada letak durhaka, maka rubah dan perbaiki. Dengan apa? Dengan permintaan maaf. Mengakui, meminta maaf, dan menjadi pribadi yang lebih baik sebagai anak. Dan hal tersebut pun akan Allah Ta'ala berikan kontan. Kamu berlaku baik kepada orang tua kamu, anak kamu pun akan berlaku seperti itu. Karena itu yang akan Allah Ta'ala segerakan di dunia. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fi kitab Adabul Insan li Sayyidina al-Imam al-Mufti Utsman bin Abdullah bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi sa'iris sholihin ila yaumiddin ila an qala. Berkata al-Imam al-Mufti al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, mufti Betawi, di dalam kitab yang bernama Adabul Insan, beliau mengatakan beberapa kemanfaatan, rumus-rumus dunia dan akhirat, rumus-rumus bergaul di dalam konteks adab. Di dalam konteks adab yang akan dibagi per pasal per pasal.
pada pasal yang ke-8 ya, Al-Imam Al-Mufti yaitu Habib Utsman bin Yahya, beliau mengatakan rumus-rumus menjadi manusia yang bahagia yaitu ada di satu perilaku yang namanya adab. Pada pasal 8 ini rumus yang diberikan oleh Habib Utsman yaitu adab kelakuan guru yang mengajar. Saya ulangi kembali, bermula syaratnya sekurang-kurangnya yaitu mesti ia mengerti sungguh-sungguh apa yang lagi ia mengajarkan dengan pelajaran yang dari guru yang benar ajarannya. Dan syaratnya pula dengan sebagaimana pahamnya anak muridnya, sebegitulah ia mengajarkan mereka itu. Maka jangan ia mengeluarkan masalah yang sulit, yaitu yang tiada paham oleh muridnya, maka bersia-sialah ia sekalipun. Anak muridnya itu berkata, hanya dengan tiada paham maknanya, maka apalah gunanya, melainkan sebanyak-banyak dikata oleh orang, oh guru, saya dia pun takrir kelewat di dalam hingga tafsir. Intinya dari apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Utsman ini adalah setiap materi yang diberikan oleh guru, baik secara harfiah, secara huruf, ataupun secara definisi, yaitu makna yang jelas di dalam per huruf atau per kalimatnya, haruslah lebih gamblang dan jelas. Agar apa? Agar mudah dicerna oleh anak muridnya. Itu salah satu rumus buat orang yang sudah masuk ke dalam ranah mengajar. Itu salah satu rumus-rumus yang penting yang harus dijalankan oleh seorang guru, yaitu memberikan pelajaran yang mudah dan penjelasan yang mudah dan simpel agar anak murid tersebut mudah mencerna dan memahami mata pelajaran yang sedang dikaji. Akan ada efeknya, kata Habib Utsman, apabila materi yang diberikan, yang diajarkan kepanjangan, atau dengan bahasa yang begitu rumit, atau dengan contoh yang begitu sulit, maka hal yang telah diajarkan oleh guru yang tersebut akan menjadi sia-sia, kata Habib Utsman. Kata Habib Utsman, makanya sang guru tersebut harus memiliki sifat bijak yang pandai merangkai kata-kata dari setiap materi yang dia pahami, yaitu merangkai kata-kata yang mudah dan yang jelas agar sang murid bisa menerima ilmu dengan baik. Itu takrir ini yaitu dengan ucapan. Paham enggak? Hingga tafsir bismillah saja 2 hari tiada habis, kata Habib Utsman. Arti kata materinya kepanjangan. Nah, sebab apa? Kenapa Habib Utsman meringkas materi buat guru, meringkas, merangkum materi-materi yang penting-penting saja harus diberikan kepada muridnya agar tidak sia-sia, dan kedua tidak berlampauan lama sehingga materi yang sebelumnya diajarkan dengan materi yang baru bisa hilang, bisa dilupakan. Sebab di akhir zaman ini harus ada kewaspadaan di dalam mengulang-ulang materi.
Dan yang selanjutnya, kapasitas murid-murid yang sedang belajar, yaitu adalah murid-murid yang tidak kesemuanya memiliki kapasitas dan IQ yang di bawah rata-rata. Ada IQ murid yang memang bisa dikatakan ya blow on, bahlul, PA, dan tidak terkoneksi dalam majlis tersebut, sehingga mata pelajaran tidak mudah diterima. Nah, simpelnya contoh, simpelnya materi akan mudah diingat dan diaplikasikan oleh murid tersebut. Gitu. Ya, ini kata Habib Utsman. Next kalian jadi guru, entah itu guru terhadap anak-anak kalian, guru terhadap adik-adik kalian dan lain sebagainya, maka perihal ini kudu lebih penting. Jadi jangan terlalu banyak teori, sedikit teori, agar praktek mudah diberikan dan dijalankan oleh orang-orang yang ada di bawahan kamu, baik adik, baik anak, baik murid dan lain sebagainya. Sebegitulah saja gunanya adanya. Jadi seperti itu. Simpelnya dari atas sampai sini sebuah adab yang harus diberikan oleh seorang guru seperti itu. Ya. Terus kata Habib Utsman, tetapi sekalian itu bersalahan pada aturan kelakuan ulama, dan syaratnya pula bahwa jangan segera menjawab pada suatu masalah, melainkan jika telah sungguh-sungguh mengetahui akan jawabannya, dan jangan mengajar dengan kitab-kitab yang besar yang ia sendiri belum mengerti akan isinya. Istimewa pula yang mendengar daripadanya, dan jangan berani mengajar tafsir Quran, sebab terlalu banyak syaratnya yang sunyi adanya pada ahli zaman sekarang ini di tanah jua adanya. Jadi dua rumus yang besar, dua inti yang besar, yang dimana di setiap mata pelajaran yaitu ada murid dan guru. Nah, subjeknya itu harus ada dua, yaitu murid dan guru. Objeknya apa? Yaitu materi. Subjeknya apa? Paham. Sehingga predikat tersebut dia dapatkan apa predikatnya? Pemahaman. Paham enggak? Subjeknya adalah murid dan guru, objeknya adalah materi, dan predikatnya adalah kepahaman. Di sana ada beberapa syarat-syarat yang diberikan oleh Habib Utsman. Jangan mengajarkan kitab-kitab yang besar, baik gurunya belum tentu betul-betul memahami isinya, atau jangan mempercepat atau memanjangkan pertanyaan. Paham enggak? Pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu dikemukakan. Paham enggak? Contoh berbeda ya dengan pertanyaan ya. Contoh berbeda dengan pertanyaan. Pertanyaan itu bisa datang dari kitab, pertanyaan itu bisa datang dari guru. Pertanyaan yang dari kitab itu akan menjadi materi. Pertanyaan dari guru itu akan diberikan kepada muridnya sesuai kapasitas yang ada dalam ruangan tersebut. Jadi pertanyaan dari kitab jangan disulit, dan pertanyaan dari guru jangan diberikan perihal yang berat. Ini yang berat-berat jangan. Ya, cari contoh yang jawab pertanyaan yang mudah, yang sekira seputar ilmu yang dibahas mudah ia terima. Jadi Anda rangkumkan ada beberapa kepentingan di dalam pasal ke-8 ini, yaitu adab seorang guru mengajarkan pelajaran. Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama apa? Harus mengerti yang diajarkan, harus mengerti, harus mudah memberikan materi
Yang kedua, yang pertama anjuran, yang kedua larangan. Intinya seperti itu. Dalam pasal ke-8 ini ada anjuran dan larangan. Anjuran yang pertama dalam rumus yaitu harus memberikan contoh. Ini ulangi lagi ya, harus memberikan contoh baik secara harfiah maupun secara maknawiyah, itu dengan contoh yang begitu ringkas. Itu anjuran. Agar apa? Agar murid lebih cepat paham. Yang kedua ada larangan. Kata Abi Utsman, larangan yang pertama nih, kata Abi Utsman, jangan memberikan contoh pertanyaan yang berat-berat. Yang kedua larangannya apa lagi? Yang kedua larangannya jangan membahas kitab-kitab besar yang bisa jadi pengajar maupun yang pelajar, pengajar dan pelajar itu tidak begitu paham isi dari yang dia belajar. Itu. Sang bapak nih ya, sang bapak itu secara otomatis akan memahami anaknya apabila anaknya bertanya. Paham? Sang bapak atau sang umi itu akan mengulang-ulang jawab yang ditanyakan oleh anak. Yang dijawab oleh anak dan bapak itu adalah jawaban yang singkat. Nggak boleh, nggak baik, jangan. Paham nggak? Nah, itu salah satu simpel yang sang anak akan mudah menyimpan dan mengaplikasikannya ketika tidak ada orang tua. Nanti dia berteman sama orang lain, berteman dengan teman-temannya, itu nggak boleh, itu kata ayah loh. Paham nggak? Nah, begitu pula di saat ini, memberikan contoh dengan semudah-mudahnya. Itu anjuran. Itu yang larangan, tidak boleh memberikan pertanyaan yang berat-berat di luar pelajaran, agar akal atau rasio yang dimiliki oleh pelajar tersebut fokus dan tidak lemah. Dan larangan yang lain yaitu jangan membahas kitab-kitab besar, lebih-lebih membahas tafsir Al-Quran, sebab tafsir Al-Quran itu memiliki syarat-syarat yang begitu amat banyak. Wallahu ta'ala alam. Perihal-perihal ini banyak didapatkan. Paham nggak? Orang sekarang inginnya simple. Maka kata Abi Utsman ini, perihal-perihal yang akan didapat di zaman akhir itu adalah perihal-perihal yang tidak mau ribet. Paham nggak? Makanya Abi Utsman merangkum ilmu-ilmu Allah, tata cara khusus di dalam bahasa Arab Melayu, rumus-rumus yang ada setiap hari itu diberikan dalam kitab-kitab yang kecil ini. Itu yang akan pasti didapati oleh keseharian kita. Begitu pula dalam perihal sakral taklim. Taklim kita ini harus contoh-contoh yang simpel, yang insya Allah kita bisa praktekkannya. Amin. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pasal ke-8 sudah paham? Insya Allah ya. Jadi pasal ke-8 itu adalah adab mengajarkan ilmu. Nah, di dalam mengajarkan ilmu itu ada dua konsekuensi. Konsekuensi pertama yaitu anjuran. Konsekuensi kedua dalam pasal 8 yaitu larangan. Sudah paham? Allah ta'ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhila nafsiya ulama, madha bil khairi wa nufa kulla syar,
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرق منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواءنا ذات الوطن وفضا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم بالعشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبعا فيها العصا وأهوت الجيش بماء الحمير لما عشي ومعادي ذريتي وباتني صلى الله عليك رسول الله صلى الله عليك عبد الله صلى الله عليك شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.